Sepekan sudah Pusat Data Nasional diretas oleh hacker. Serangan hacker ini patut untuk diwaspadai karena tidak hanya data penting. Peretasan Pusat Data Nasional BrainSaver mengaku telah memberikan secara cuma-cuma enkripsi data yang dikunci pada Rabu kemarin. Hacker ini tidak berhenti berulah, mereka juga terus melakukan serangannya tanpa terkecuali seperti apa yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Ini kami hadirkan untuk Anda informasinya, serba-serbi serangan ke Pusat Data Nasional. Ya, karena musuh kita ini adalah grup hacker yang menggunakan ransom, Mbak Vivi. Jadi ransom itu adalah malware yang digunakan untuk melakukan enkripsi atau penyandian kepada seluruh file dalam sistem targetnya gitu. Jadi ketika targetnya itu Pusat Data Nasional, seluruh data dan sistem yang ada di Pusat Data Nasional itu terenkripsi, tersandi, rusak, gitu, nggak bisa dibaca, nggak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu kenapa kok butuh waktu yang sangat Dalam prosesnya, para peretas ini tuh berhasil menyusup ke jaringan setiap lembaga, khususnya yang menangani data nasional, upaya untuk meningkatkan BrainSaver dan Lockbit 3.0. Perbedaannya yaitu yang pertama, BrainSaver dari PDN sebagai bagian dari skema pemerasannya. Setelah mereka atau disingkatnya menjadi EDR. Nah, Endpoint Detector and Response ini kasus serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional PDN Indonesia baru-baru ini tuh melibatkan ransomware. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional PDN Indonesia sendiri itu mengalami serangan ransomware yang disebabkan oleh varian terbaru yaitu Lockbit 3.0 yang dikenal juga sebagai BrainSaver. Nah, serangan ini tuh dimulai pada 17 Juni 2024 dengan upaya penonaktifan Windows Defender yang mengarah pada pelanggaran sistem, kemudian kerusakan di tanggal 20 Juni 2024. Dalam prosesnya, para peretas ini tuh berhasil menyusup ke jaringan, menginstal malware, menghapus data penting, dan menonaktifkan. Nah, kemudian beberapa layanan juga sedikit mengalami trouble dalam sistemnya. Setelah itu mereka mulai mengancam akan merilis data yang telah dicuri jika tebusan sekitar USD 8 juta atau 131,87 miliar tidak dibayar. Nah, tetapi pemerintah juga menegaskan bahwa mereka itu tidak akan membayar. Serangan ini tuh memanfaatkan celah keamanan dengan mengaktifkan fitur Windows Defender sebelum mendeskripsi data penting di PDN. Hingga kini investigasi dan pemulihan data masih berlangsung. Meskipun beberapa layanan sudah sedikit kembali, walaupun pemerintah harus tetap wanti-wanti dalam hal ini. Menariknya juga, kelompok peretas itu akhirnya menawarkan kunci deskripsi secara gratis sambil menyampaikan kritik terhadap pentingnya investasi dalam keamanan cyber ini. Hal ini tuh menjadi pengingat perlunya peningkatan keamanan cyber di infrastruktur vital nasional. Selanjutnya ada pendapat kami mengenai berita ini. Serangan ransomware dan cyber terhadap Pusat Data Nasional atau PDN di Indonesia ini adalah peringatan serius seks pemerintahan ke organisasi besar yang menyimpan data sensitif. Kasus ini mengungkapkan bagaimana ancaman cyber dapat mengganggu sistem dan menimbulkan kepercayaan publik terhadap keamanan data negara. Nah, mengingat sifat data yang disimpan oleh PDN, serangan ini berpotensi memicu ketakutan publik terhadap kebocoran informasi pribadi dari negara. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintahan bisa terancam, yang dapat berimbas pada menurunnya partisipasi dalam sistem digital nasional itu sendiri. Nah, selain itu, insiden ini mengingatkan bahwa organisasi termasuk pemerintah harus memiliki sistem keamanan cyber yang lebih canggih dan proaktif. Ketergantungan pada perangkat lunak dasar seperti Windows Defender yang terbukti rentan menunjukkan pentingnya menggunakan solusi keamanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. PDN dan badan terkait seperti BSSN dan perlu bertanggung jawab dengan memberikan transparansi kepada publik mengenai langkah-langkah pemulihan serta tindakan preventif yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan ini.
ini akan membantu meredamkan keresahan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan yang hilang akibat serangan tersebut. Nah, serangan ini memberikan pelajaran bahwa perlindungan data harus menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga, khususnya yang menangani data nasional. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari kerugian yang berlanjut. Baru-baru ini, kasus yang terjadi pada Pusat Data Nasional atau PDN, tepatnya di bulan Juni tahun 2024, itu terjadi dikarenakan adanya serangan dari ransomware BrainChipper. Ransomware BrainChipper ini adalah varian yang dikembangkan dari Lockbit 3.0. Semua teknik dan metode yang dilakukan oleh BrainChipper ini merupakan adaptasi dari Lockbit 3.0 ini. Tetapi tetap ada perbedaan antara BrainChipper dan Lockbit 3.0. Perbedaannya yaitu yang pertama, BrainChipper ini dirancang dengan payload khusus untuk menargetkan organisasi tertentu seperti pemerintah. Dan yang kedua, biasanya ransomware modern itu bersifat seperti wiper atau langsung bisa menghapus file atau data dari objek yang diretas. Mereka akan otomatis menghapus data apabila orang yang dituju atau objek yang diperasnya tidak membayar uang atau hasil tebusan. Nah, dengan menggunakan teknik ransomware BrainChipper ini, di tanggal 17 Juni 2024, tepatnya pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, peretas mulai melakukan upaya untuk meretas Pusat Data Nasional atau PDN. Kemudian di tanggal 20 Juni 2024, tepatnya pada pukul 12:54 dini hari, serangan ransomware BrainChipper mulai menembus sistem PDN. Pada titik ini, perangkat PDN terinfeksi dengan malware yang menghapus file penting dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan di sistem. Aktivitas berbahaya ini memungkinkan peretas untuk mendapatkan akses lebih dalam ke jaringan dan data. Oke, selanjutnya ada penyebaran dan pencurian data. Setelah mendapatkan akses ke jaringan, para peretas mulai menyebarkan ransomware secara lateral ke perangkat lain di dalam jaringannya. Mereka juga mulai mencuri data penting dari PDN sebagai bagian dari skema pemerasannya. Setelah mereka menyebarkan dan melakukan pencurian data, mereka lanjut ke tahap ancaman dan penebusan. Jadi setelah data dicuri, peretas mengancam akan merilis informasi tersebut ke publik. Jika tebusan sebesar 8 juta USD tidak dibayar atau setara dengan 131 miliar tidak dibayar, mereka menekan pihak berwenang dengan ancaman yang melibatkan data sensitif yang dapat merugikan banyak pihak itu. Karena itu adalah bahan pemerasnya. Langkah selanjutnya adalah pemulihan dan investigasi. Di tahap ini, setelah serangan, tim Badan Cyber dan Sandi Negara atau biasa dikenal dengan singkatan BSSN melakukan investigasi forensik untuk menanggulangi dampak dan melacak asal-usul serangan tersebut. Meskipun upaya untuk memulihkan sistem terus berlanjut, serangan ini menunjukkan kekurangan dalam perlindungan data. Apalagi ini data dengan skala nasional, seperti penggunaan yang hanya menggunakan Windows Defender yang dianggap tidak cukup untuk melindungi data krusial ini. Coba bisa kalian bayangin kan, betapa krusialnya data ini, tapi hanya dilindungi oleh Windows Defender saja, tidak ada pelindung tambahan atau apapun itu. Saran untuk mencegah kembali terjadinya serangan cyber di sektor pusat data nasional diperlukan peningkatan keamanan teknologi dengan sistem berlapis seperti firewall, enkripsi, dan juga deteksi intrusi. Nah, serta pembaruan perangkat lunak secara rutin. Dan selain itu, edukasi karyawan juga melalui pelatihan rutin tentang ancaman cyber dan penggunaan autentikasi multifaktor menjadi langkah penting. Nah, bank juga harus mematuhi UU perlindungan data
pribadi atau UU PDP melalui audit atau pengecekan secara berkala. Nah, sementara regulasi pengawasan itu penerapannya standar keamanan. Nah, pemantauan aktivitas juga mencurigai secara real time dan protokol tanggap darurat yang efektif juga harus ditetapkan. Investasi pada teknologi modern juga seperti zero trust, arsitektur, dan backup data juga harus dapat mengurangi risiko kan. Nah, kolaborasi dengan ahli keamanan, lembaga pemerintah, dan juga edukasi masyarakat tentang ancaman cyber perlu ditingkatkan. Terakhir, penegakan hukum yang tegas dengan dukungan kerjasama internasional menjadi langkah penting untuk menghadapi kejahatan lintas negara. Untuk solusi dari pemerintah sendiri atau permasalahan tersebut yang cocok digunakan adalah Endpoint Detector and Response atau disingkatnya menjadi EDR. Nah, Endpoint Detector and Response ini merupakan solusi keamanan perangkat yang dapat melindungi endpoint dari bahaya cyber yang lebih baik untuk mendeteksi visibilitas menyeluruh hingga merekam seluruh ancaman yang dapat menyerang data-data kapanpun. Nah, jadi jika ada kasus yang serupa mengenai peretasan data yang terjadi di tingkat pemerintahan atau nasional, kita bisa mencegahnya dengan EDR atau Endpoint Detection and Response. Begitu.